Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita masuk pada mata kuliah mengenai cengkeraman feodalisme dan kolonialisme pada nasib petani ya. Jadi bagaimana nasib petani ini itu dicengkeram oleh dua hal. Yang pertama yaitu feodalisme dan yang kedua adalah kolonialisme. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang disebut sebagai feodalisme? Feodalisme kita memahami bahwa satu sistem yang dulu pernah ada di mana penguasaan lahan itu dimiliki oleh kerajaan atau yang berkuasa, ataukah yang disebut sebagai tuan tanah ya, yang menguasai lahan. Nah, sedangkan kolonialisme yaitu suatu sistem penjajahan atau bagian daripada kapitalisme yang mencoba mengekspansi, memperluas wilayah kekuasaan mereka dengan keluar daripada negaranya menuju ke negara yang lain atau daerah yang lain untuk dikuasainya. Itu bagian daripada kapitalisme, disebut sebagai kolonialisme. Kolonialisme inilah adalah satu sistem di mana alat produksinya itu dimiliki secara individual. Nah, dan ini mengantar kita memahami bahwa sejak dulu nasib petani kita di dunia ini ya, termasuk di Indonesia, itu dicengkeram oleh dua hal, yaitu feodalisme dan kolonialisme. Saudara, bicara tentang cengkeraman dua hal ini terhadap nasib petani itu dimulai sejak berabad-abad lamanya. Padahal dalam satu pemikiran tentang kepemilikan lahan ini, di masa dulu, di saat manusia itu mengenal namanya kerjasama, gotong royong, sistem kerjasama itu belum ada kekuasaan yang menjadi ciri khas ya, belum ada kepemilikan pribadi ya. Ini sebelum kapitalisme muncul ataukah kepemilikan pribadi itu muncul, dulu manusia itu hidup dalam keadaan gotong royong, kerjasama, dan bagi hasil. Jadi misalnya satu lahan, misalnya sawah, itu digarap secara bersama. Siapa yang menggarap itu, maka nanti hasilnya itu akan dibagi ya, secara bersama. Tetapi lama-kelamaan sikap manusia mulai muncul pengklaiman ya, egoisme manusia itu mulai muncul, atau individualisme manusia sudah mulai muncul dalam dirinya, maka mulailah ada sistem pengklaiman. Diklaimlah satu wilayah tertentu atau ke lahan tertentu itu dicaplok oleh orang-orang tertentu ataukah yang punya kekuasaan ya. Dia misalnya secara fisik ataukah secara pemerintahan dia menguasai, ataukah dia mendominasi ya, dari satu kelompok itu dia yang mendominasi di situ. Maka mulailah di situ terjadi pengklaiman. Nah, pengklaiman ini menyebabkan pembagian-pembagian tertentu pada lahan-lahan tertentu ya. Dan ada yang tidak mendapat lahan ya, misalnya orang yang ditindas itu, yang tidak punya kekuasaan, yang tidak bisa berdaya, maka dia dipekerjakan. Nah, disinilah awal mula munculnya feodalisme, di mana satu wilayah itu ya, dia bukan penjajah tapi tetap dia di dalam wilayah itu, hanya saja dia punya kekuasaan. Nah, disinilah muncul raja ya, kerajaan, dia muncul abdi tanah ya, dia tuan tanah gitu ya. Dia punya kekuasaan di situ, sehingga lama kelamaan dia menguasai banyak lahan. Artinya ada orang yang tidak memiliki lahan, ataukah memiliki lahan tapi sangat sedikit. Nah, yang sedikit lahan ini, bahkan yang tidak memiliki lahan, inilah yang dipekerjakan secara paksa oleh orang-orang feodal gitu ya. Nah, kemudian alat produksi waktu itu dimiliki oleh pemilik kekuasaan itu tadi ya, meskipun secara sederhana ya. Kemudian dalam hal alat produksi tanah, rakyat yang menggarap hanya mempunyai hak menggunakan ya. Jadi hanya hak menggunakan saja, tidak bisa memiliki atau menguasai. Tanah adalah kepunyaan para raja
dan bangsawan. Demikian pula tenaga rakyat wajib diberikan ketika raja meminta. Untuk keperluan membersihkan misalnya keraton ya, mencari rumput untuk kuda-kudanya atau sapinya atau ternaknya, ataukah melakukan penjagaan, mengangkut barang-barang dan sebagainya, itu terjadi kerja paksa. Itu di masa kolonialisme, di masa feodalisme ya. Dari tanah garapannya, petani wajib atau diharuskan menyerahkan separuh hasil buminya kepada raja sebagai upeti ya, berupa buah-buah, padi misalnya, barang-barang mentah ataukah yang sudah jadi, dan bahan-bahan kayu misalnya. Jadi hasil pertanian itu, hasil perkebunan itu diserahkan sebagian kepada pihak penguasa atau disebut sebagai upeti ya. Itu. Dan bila seorang raja takluk pada raja yang lainnya, maka raja itu harus mengirim upeti kepada raja pemenangnya ya. Dan ini dibebankan pada petani sebagai suatu kewajiban. Nah, itu kan memang dari masa ke masa ya, nasib petani itu sudah sangat memprihatinkan sekali. Di samping itu, sebagaimana disebutkan tadi itu, bahwa kolonialisme kemudian juga nantinya masuk ya. Nah, kolonialisme sebagai penjajahan merupakan anak dari kapitalisme atau bagian dari kapitalisme. Oleh karena itu, sebelum kita membicarakan kehidupan petani di masa kolonialisme, maka penting untuk membicarakan kapitalisme terlebih dahulu. Kapitalisme seperti juga misalnya feodalisme ya, sebagai anak turunannya, pada mulanya merupakan suatu cara berekonomi. Tapi berbeda dengan feodalisme di mana alat produksi dikuasai oleh raja. Nah, dalam kapitalisme, alat produksi itu dikuasai oleh pemilik modal. Nah, di sini. Jadi meskipun misalnya pada awalnya itu tidak memiliki lahan, tapi dia punya uang banyak, punya kekayaan yang banyak, itu bisa membeli lahan-lahan. Jadi ini ada keterpisahan ya. Sebelumnya itu feodalisme itu dimiliki oleh orang-orang tertentu gitu kan, tetapi nanti masuk kapitalisme dalam wujud kolonialisme ya, itu kemudian berubah menjadi hak milik ya. Hak milik itu diprioritaskan kepada pemilik modal gitu ya. Sedangkan para pekerja yang memakai alat produksi bebas bekerja pada setiap pemilik modal atau kapitalis. Ia di sini tidak harus bekerja mengabdi atau berbakti pada raja secara cuma-cuma ya. Jadi tidak lagi berbakti pada kerajaan, tetapi dia berbakti pada pemilik modal ya. Ini ada pergeseran ya di masa misalnya di Indonesia itu sebelum penjajahan ya dikuasai oleh kerajaan, tapi ketika penjajah masuk, pemilik modal ini kemudian menguasai itu kan banyak mengabdi kepada pemilik modal gitu. Nah, dalam kapitalisme bukan raja yang menguasai alat produksi, tapi pemilik modal yang memiliki secara pribadi. Artinya siapapun itu ketika punya modal, maka dia punya hak untuk memiliki. Gitu. Jadi dulu waktu feodalisme hanya raja saja yang bisa memiliki alatnya saja dan lahannya dan dipekerjakan orang-orang. Nah, di masa kolonialisme masuk atau kapitalisme masuk, maka siapapun itu yang memiliki dominasi uang ataukah modal disebut sebagai kapital, maka dia bebas ya. Dia sangat bebas sekali untuk menguasai lahan-lahan tertentu. Okay. Nah, di sini ada kebebasan pemilikan pribadi alat produksi oleh setiap orang. Sedangkan yang tidak memiliki alat produksi menjadi buruh atau pekerja pada pemilik modal. Nah, begitu kan sampai era modernisme hari ini kan banyak para pekerja itu menjadi buruh di suatu perusahaan, pabrik tertentu karena memang dia tidak punya alat produksinya gitu ya. Dia punya tenaga tapi tidak punya alat produksi. Nah, kaum kapitalisme ini memiliki alat produksinya. Nah, dia bebas mempekerjakan siapa saja ya. Oke. Sebagai pemilik modal dan pemilik alat produksi. Jadi gambaran di atas bisa disimpulkan bahwa kapitalisme merupakan suatu cara berekonomi yang ditandai yang pertama pemilikan pribadi alat produksi oleh pemilik modal, yang kedua adanya hubungan majikan buruh yang digaji dengan uang ataukah barang tertentu,
Yang ketiga, produksi ditujukan untuk keuntungan dan pelipat gandaan modal. Jadi produksi itu untuk melipat gandakan pemilik modal yang itu. Nah, saudara, bahwa membicarakan bahwa nasib petani itu dari masa ke masa sampai misalnya hari ini itu ratusan bahkan ribuan kasus-kasus sengketa lahan, tanah dan lain-lainnya itu ada di Indonesia terutama, baik itu secara terang-terangan diekspos oleh media maupun yang tidak sempat terekspos ya, itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian penyebaran besar-besaran kapitalisme ini itu dimulai ketika revolusi industri, terutama pada abad 16 dan abad ke-17. Itu awalnya kapitalisme sebagai cara berekonomi yang muncul pertama kali di Eropa Barat pada abad 16 abad 17, bersamaan dengan meluapnya tuntutan akan kebebasan dan persamaan yang meledak pada masa revolusi Prancis ya. Okay. Di mana kekuasaan raja dan ratu digulingkan oleh kaum liberal. Jadi ketika ada keberhasilan kaum buruh, keberhasilan orang-orang tertindas untuk tidak percaya lagi pada kekuasaan, pada kerajaannya yang selama ini menindas mereka, maka dia melakukan suatu revolusi besar-besaran ya, perubahan yang besar-besaran, di mana ketidakpercayaan mereka itu meruntuhkan dominasi kerajaan. Tetapi setelah itu rakyat-rakyat yang tertindas ini atau para kaum buruh ini, kaum petani misalnya, itu kemudian jatuh pada langkah selanjutnya, yaitu revolusi industri. Nah, revolusi industri ini adalah memasuki babak baru, yaitu di mana era kapitalisme, kolonialisme itu yang berkuasa. Nah, tergusurlah kekuasaan para raja-raja. Di Indonesia kan dikenal dulu kerajaan sangat banyak sekali, tapi kan lama-kelamaan itu runtuh ya. Sekarang hanya segelintir yang bertahan dan itu tidak memiliki kekuasaan banyak ya untuk mengatur rakyat, kecuali rakyat yang sangat sedikit itu. Nah, tapi yang sangat besar ya, ini kesempatan kaum kapitalis untuk melakukan penjajahan atau memperluas wilayah jajahan mereka, disebut sebagai kolonialisme gitu ya. Nah, kemudian pada titik ini ekspansi wilayah oleh kaum kapitalis memainkan peran penting gitu ya. Di sini mulai terjadi penguasaan tanah-tanah jajahan. Jadi yang sebelumnya dikuasai oleh raja kemudian berpindah dikuasai oleh kaum penjajah ya. Oke. Ketika kepentingan bangsa-bangsa kapitalis utama mulai berkembang, mulailah dijalankan sistem kolonial, yaitu penaklukan dan penguasaan rakyat bersama sumber daya ekonominya. Jadi ketika misalnya VOC ya, Belanda masuk ke Indonesia, bukan hanya menguasai alat produksi, bukan juga menguasai lahan ya, dia pasti menguasai lahan-lahan, juga menguasai rakyat itu sendiri gitu ya. Jadi rakyat pribumi itu dikuasai. Bersama sumber-sumber ekonominya itu dikuasai semua oleh para penjajah gitu. Kemudian pada sistem kolonial kapitalis, kekuasaan kolonial bertujuan mengambil sumber bahan mentah dari tanah jajahan sebagai pasar pembuangan ya, hasil produksi oleh kaum kapitalis. Nah, hasil produksi kaum kapitalis, sistem kolonial ini ditandai oleh empat ciri pokok. Yang pertama adalah dominasi, ya itulah penanda dari sistem kolonial itu sendiri. Yang kedua adalah eksploitasi, yang ketiga adalah diskriminasi, dan yang keempat adalah dependensi gitu ya. Jadi 4 ciri pokok ini menandai kolonialisme. Prinsip dominasi terwujud dalam kekuasaan golongan penjajah yang minoritas terhadap penduduk pribumi yang mayoritas. Nah, di sini terjadi dominasi ya, meskipun itu penjajah itu sedikit ya, yang dijajah ini sangat banyak, tetapi dia punya power, dia punya kekuatan dan mendominasi gitu ya. Dia mendominasi, dia merubah cara pandang pribumi. Akhirnya pribumi ini jatuh kepada tangan orang yang segelintir itu, tapi dia menjadi penguasa.
Dominasi ini pada dasarnya ditopang oleh keunggulan militer misalnya, dengan peralatan yang canggih, dengan persenjataan yang modern, itu dengan pasukan yang yang sangat militan, itu mendominasi ya, yang menyebabkan dominasi. Dominasi ini juga berlangsung pada eksploitasi atau pemerasan sumber kekayaan tanah jajahan. Nah, dari dominasi ini menyebabkan eksploitasi besar-besaran ya. Dia menghisap besar-besaran, menghisap keringat rakyat, yang menghisap hasil rakyat itu ya, kepemilikan rakyat itu dari dominasi itu. Maka mereka menggunakan ya kekuatan militer atau kekuatan persenjataan untuk menguasai sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumber daya ekonomi ya, di jajahan itu disebut sebagai eksploitasi. Itu untuk kepentingan penjajah. Kemudian penduduk pribumi diperas tenaga dan hasil produksinya untuk diserahkan kepada pihak penjajah. Maka di Indonesia juga sangat dikenal sekali dulu, kita ada sistem pekerjaan paksa ya. Dipekerjakan terus-menerus tanpa mengenal jam kerja. Ya, pokoknya semaunya saja penguasa waktu itu, pemilik modal. Bahkan kadang-kadang diberi makan yang tidak selayaknya atau tidak cukup gitu ya. Ya, akhirnya banyak yang mati kelaparan, banyak yang meninggal karena kelelahan fisik dan macam-macamnya. Itu tidak peduli bagi orang kapitalis ya, itu tidak ada urusan bagi kemanusiaan. Tapi yang jelas bagaimana bisa mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, bisa mengeksploitasi, bisa mendominasi gitu ya. Oke. Kemudian ciri yang ketiga yaitu tadi diskriminasi atau perbedaan ras dan etnis. Nah, tadi kan sudah ada dominasi, yang kedua sudah ada eksploitasi, yang ketiga yaitu diskriminasi atau perbedaan ras dan etnis. Golongan penjajah dianggap sebagai bangsa yang superior, gitu kan. Sedangkan penduduk pribumi dijajah dipandang sebagai bangsa yang rendah atau yang hina. Maka di sini ada perubahan pola pikir yang ditanamkan kaum kolonialisme, bahwa kaum penjajah lah merupakan bangsa ras yang paling tinggi. Ya. Misalnya kaum kulit putih yang sampai sekarang masih banyak itu, kaum kulit putih merasa lebih dominan dengan kulit hitam gitu ya. Itu kan ras yang, perbedaan ras yang ditanam sejak masa dulu. Nah, di Indonesia juga begitu. Di Indonesia ini dianggap pribumi itu adalah kelas bawah gitu ya. Dia budak, meskipun dia punya negara sendiri, punya tanah sendiri, tapi dia tetap budak. Nah, ini kan perubahan pola pikir. Nah, orang-orang barat inilah disebut sebagai punya ras yang istimewa atau superior. Nah, yang mengherankan sampai sekarang ini ciri-ciri watak budak kita di Indonesia ini, misalnya kalau ketemu orang bule, ya, ketemu orang barat ya, masuk ke Indonesia, entah itu turis, entah itu misalnya cuma jalan-jalan, itu orang Indonesia itu berlomba-lomba untuk selfie dengan mereka itu. Ini kan ada apa itu ya? Nah, itu kan menandakan bahwa jejak-jejak perbudakan dalam diri kita orang Indonesia itu masih ada, dan merasa bangga berfoto dengan mereka yang bekas penjajah ataukah bekas dari ras mereka gitu ya. Coba ada orang bule ya, tiba-tiba itu kan orang Indonesia sangat senang itu ya, kemudian diviralkan hari ini. Wow, berfoto dengan orang bule gitu ya. Lah, orang bule dengan orang pribumi kita apa bedanya gitu ya? Mengapa kita bangga sekali dengan orang-orang yang penjajah seperti itu ya? Nah, itu kan menandakan bahwa kita merasa bahwa ras mereka lebih tinggi, kelas mereka lebih tinggi. Kalau kita berdampingan dengan mereka, kita mencoba mengangkat nasib kita menjadi nasib yang naik kelas gitu ya. Padahal ini sebenarnya adalah kekacauan cara berpikir yang ditanamkan sejak masa penjajahan Belanda ya, gitu ya. Nah, mulailah sekarang kita mencintai sesama anak negeri kita, sama bangsa kita, baik itu kulit hitam maupun kulit putih ya. Oke. Supaya nasionalisme itu muncul. Nah, dari ketiga ciri yang telah Bapak sebutkan tadi itu, menimbulkan jurang perbedaan yang mencolok antara
negara penjajah dan masyarakat jajahan. Gitu. Negara penjajah semakin besar dan kuat dalam hal modal, teknologi, pengetahuan, dan kekuasaan. Itu dominasinya luar biasa. Sedangkan masyarakat jajahan atau bekas jajahan semakin miskin dan sengsara. Ini menimbulkan pola dependensi atau ketergantungan masyarakat jajahan terhadap penjajah. Nah, jadi sistem itulah kemudian dulu kita mengalami ketergantungan ya sebagai bekas dijajah, kita mengalami ketergantungan kepada penjajah gitu. Nah, masyarakat masyarakat yang sudah terjajah juga menjadi makin tergantung pada penjajahan dalam hal modal, teknologi, pengetahuan, keterampilan karena mereka semakin lemah dan miskin. Dari itu kita mengalami ketergantungannya. Pengetahuan di Indonesia terutama, bahwa kita mengakui bahwa negara-negara maju itu jauh lebih hebat ya pengetahuannya, jauh lebih hebat sainsnya, teknologinya, kinerjanya daripada kita sebagai orang Indonesia sendiri. Mengapa? Karena kita sangat tertinggal sekali pada awalnya dari dominasi pengetahuan. Yang orang-orang negara-negara maju, negara-negara bekas penjajah itu, mereka lebih awal menanamkan sistem pengetahuan, sistem teknologi, ya, sehingga mendominasi sampai hari ini. Nah, sedangkan kita ini masih terseok-seok dari bawah ya. Bagaimana memikirkan pengetahuan, perkembangan sains dan teknologi, mencari makan setiap hari saja itu sudah kehabisan waktu ya. Kita orang pribumi banyak yang orang Indonesia sendiri misalnya banyak yang sudah bagian daripada korban dari feodalisme dan kolonialisme tadi atau kapitalisme tadi, itu menyebabkan waktu kita banyak tersita keseharian kita untuk mencari uang saja atau mencari kebutuhan pokok itu. Alih-alih mau memperdalam pengetahuan, perkembangan sains teknologi, kita nggak punya cukup waktu, ataukah kita nggak punya cukup modal untuk sampai mengenyam pendidikan yang lebih hebat lagi. Nah, ini kan menjadi permasalahan permasalahan pokok di dalam sistem penjajahan tadi ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa cengkeraman petani terhadap feodalisme, kolonialisme atau kapitalisme itu semakin terpuruk gitu. Jadi kaum feodal yang sebelumnya telah melakukan praktek seperti makin memperkuat ya, seperti misalnya mendominasi ya, dulu raja-raja mendominasi. Nah, ketika masuk penjajah, dominasi dari kerajaan ini tidak dicopot ya. Misalnya dia bupati, dia gubernur ya, dia penguasa di situ, kepala wilayah dan lainnya, itu tetap dipertahankan oleh kolonialisme yang masuk menjajah, tetapi dia mengharuskan warganya, rakyatnya untuk memberikan hasil pertanian mereka, hasil perkebunan mereka terhadap penjajah waktu itu. Jadi rakyat itu diperas oleh pemerintahnya sendiri, kemudian juga diperas oleh pihak penjajah. Nah, jadi luar biasa ya penderitaan masyarakat kita sebelumnya ya. Dan tentu sekarang juga tetap ada penderitaan itu dalam skema baru, dengan wujud baru ya. Baik itu misalnya dari pemerintah kita sendiri di Indonesia ini, mulai dari misalnya kepala desa, kemudian masuk ke camat, wali kota, bupati, sampai tertinggi misalnya presiden, itu bisa saja mengeksploitasi sumber-sumber daya alam kita di Indonesia, juga bisa saja mengeksploitasi hasil keringat rakyat itu sendiri melalui dengan pajak, melalui dengan berbagai macam pembayaran, melalui dengan berbagai macam penggusuran gitu kan. Nah, sementara kita juga dijajah secara modern oleh negara-negara maju gitu ya. Nah, apalagi ketika kaum penjajah pemilik modal ini itu berselingkuh dengan kekuasaan. Wah, ini yang paling parah. Semakin menjeritlah rakyat Indonesia itu sendiri atau negara manapun. Ya. Sedangkan penguasa saja yang pemerintah lokal saja misalnya yang sewenang-wenang terhadap rakyat itu sudah parah sekali. Apalagi kalau sudah bergandengan tangan dengan pemilik modal gitu ya.
Nah, pemilik modal ini senang bergandengan tangan dengan pihak penguasa sebab bisa menjalankan misinya semua melalui dengan kekuatan pemimpin itu ya, melalui dengan kebijakan. Maka jangan heran ketika banyak sekali kebijakan kita di Indonesia ini, terutama sampai akhir-akhir ini, itu aneh gitu kan, seolah-olah berpihak itu kepada kaum kapitalis atau pemilik modal. Mengapa begitu? Karena sudah terjadi persekongkolan busuk di antara pemilik modal dengan pihak penguasa. Apalagi penguasa yang terpilih misalnya itu dikuasai atau disokong oleh dana-dana dari pemilik kekuasaan atau pemilik modal itu ya. Artinya kekuasaan yang digunakan itu bisa dimanfaatkan oleh pemilik modal karena dia yang membiayai. Itu. Ini celakanya bagi Indonesia karena demokrasi kita sangat mahal ya, pemilu kita sangat mahal. Sementara dana yang dibutuhkan untuk kampanye dan sampai terpilihnya satu pemerintah itu menggunakan dana yang sangat banyak yang kadang tidak sampai modalnya itu sendiri dari calon pemimpin. Nah, artinya dia nanti meminjam modal atau diberi modal oleh pihak kapitalis. Nah, ini makin mencengkram negeri kita sampai hari ini. Nah, silahkan Anda kritis melihat persoalan-persoalan negara kita, terutama persoalan agraria, persoalan tanah, sawah dan lain-lainnya. Semakin banyak rakyat kita kehilangan hak miliknya dan makin banyak dikuasai oleh penguasa dan pemilik modal. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.